Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di video tutorial komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat faktur penjualan dengan harga bertingkat, yaitu harga ecer, harga tengah, sampai dengan harga partai ya. Kali ini sebelum kita lanjut ya, di sini kita akan membuat daftar harga dulu ya. Nah, di sini ada kode, barang, quantity, HPP, harga ecer, harga tengah, harga partai. Nah, kalau kita lihat di sini ya, harga ecer, kemudian kita bedakan di sini teman-teman, ada harga partai ya. Nah, kalau penjualannya dengan kuantiti 1 sampai dengan 10, kita akan berikan harga ecer ya. Harga ecer di sini lebih tinggi. Ya, di sini kita ambil misalnya dari HPP. Di sini adalah harga pokok penjualan ya, harga pembelian 4.000 misalnya. Di sini kita naikkan 50% ya. Jadi 50% dari HPP, kemudian itu ambil harga ecernya. Kemudian untuk harga tengah, yaitu misalnya dengan kuantiti 11 sampai dengan 50, kita berikan harga tengah, atau di sini kita ambil 30%. Kemudian di atas 50, kuantitinya di atas 50 atau jumlahnya pembeliannya, kita berikan harga partai, atau kita ambil 15% ya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan diskon atau menggunakan harga seperti ini ya. Kita ambil keuntungan bertingkat seperti itu ya. Nah, kemudian kita membuat notanya atau faktur penjualannya ya. Oke teman-teman, di sini kita contohkan ya. Misalnya saya akan ganti ya, di sini harganya ya. Misalnya di sini kita akan berlebar. Misalnya kita ganti barangnya. Nah, seperti ini ya. Di sini akan berubah ya teman-teman ya. Harga di sini menyesuaikan dengan harga barang di sini ya. Misalnya kita ganti dengan barang ini, maka di sini juga akan ikut berubah teman-teman. Misalnya di sini nah, kita bisa lihat ya, atau 0,5 ini harga ecer, itu tetap menggunakan harga ecer ya, karena kita settingnya jika di atas 10 ya, berarti 11 ke atas itu menggunakan harga tengah. Kita akan coba ya teman-teman ya. Misalnya di sini kita pembelian aminan di sini, kalau harga ecernya 40, kalau pembeliannya cuma 1, itu masih harga 40.290. Atau misalnya kita penjualnya kuantitinya 5, ini tetap 40 ya. Nah, baru kita akan di atas 10 atau 11 ya misalnya. Di sini otomatis akan berubah harganya teman-teman ya. Kita bisa lihat ya, di sini misalnya kita ganti 12 itu ya. Atau kita kembalikan ke 10 kuantitinya. Di sini harganya 40. Kalau kita ganti 11 itu sudah di atas 10 kuantitinya, itu harganya sudah berubah menjadi 34.000. Nah, sampai di sini misalnya kita ketik 50. Nah, di sini tetap 34 karena settingannya setelah di atas 50 kuantitinya baru berubah. Misalnya kita bikin 51. Nah, setelah itu di sini akan berubah menjadi 30.000 ya. Nah, juga di bawah ini ya, misalnya kita bikin 10, harganya 37 ya. Setelah kita berubah menjadi 11, harganya 32. Atau kita rubah 20, masih 32 karena perubahannya sampai 50 ya. Baru kita rubah ke 51, maka baru berubah 28 dan seterusnya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara membuat rumus ini teman-teman ya? Membuat rumus bertingkat di sini ya. Kita akan hapus dulu ya di sini rumusnya ya teman-teman. Nah, kalau rumus di sini teman-teman, untuk rumus penjumlahan kita pakai rumus sum ya. Kita akan coba cari di rumus bertingkatnya, yaitu rumus ecer dan rumus harga ecer, harga tengah, dan harga
partai ya. Di sini kita gunakan 3 harga, yaitu yang pertama harga ecer, harga tengah, dan harga partai. Nah, kita akan coba dulu di sini. Ini kuantitinya kita isi 1 semua dulu ya. Nah, kalau kuantiti 1, otomatis kita dapatnya harga ecer ya. Kita mulai dulu yang pertama ya. Sebelumnya teman-teman kita harus memberi nomor dulu ya, nama dulu ya. Define name-nya kita ganti ya. Di sini kita blok dulu. Yang kita butuhkan adalah nama barang, kemudian harga ecer, harga tengah, dan harga partai ya. Jadi kita blok dulu sampai di sini ya. Kemudian kita beri nama di sini BRG, atau teman-teman bisa ganti nama sendiri ya. Nah, setelah itu teman-teman kita kembali ke kolom faktur penjualan ya. Kita gunakan rumus VLOOKUP teman-teman. Kita gunakan rumus VLOOKUP ya. VLOOKUP nama barang, kemudian BRG tadi ya, yang sudah kita namai BRG ini ya. Kemudian kalau kita belum menggunakan tingkatan ya, kita hitung dulu ya, 1, 2, 3, 4. Jadi harga ecer adalah 4 ya. Harga ecernya adalah 4 ini ya. Lalu kita, jika amonium ya, misalnya kita ganti ini kita tambah false ya, false seperti ini. Nah, jika di sini adalah oksigen booster, di sini berubah ya, kita ganti 16. Di sini adalah masih menggunakan harga ecer ya. Kita cek di sini teman-teman ya. Kita akan buka dulu di yang paling atas sendiri ya, argon water. Di sini nilai ecernya, harga ecernya adalah 6.000 ya. Jadi 6.000 ya. Kalau kita ganti 11, ini masih 6.000 karena kita belum setting di ini ya. Ini baru menggunakan rumus VLOOKUP. Setelah kita dapatkan rumus VLOOKUP-nya, lalu kita akan tambahkan di sini teman-teman ya. Kita akan tambahkan, gabungkan dengan VLOOKUP dan if ya. Di sini kita akan tambahkan jika ya, jika kuantitinya kurang dari sama dengan 10, maka 4. Kemudian di sini kita selipkan lagi, jika kuantitinya kurang dari sama dengan 50, maka harga tengahnya ke kolom 5 ya. Selain itu berarti partai, kita ambil kolom yang paling 6. Kemudian kita tutup 2 gini. Kemudian titik koma gunakan false ya. Nah, kemudian kita copy ke bawah teman-teman. Nah, sekarang kita akan cek ya di sini ya. Di sini kita akan cek di sini kuantitinya 10. Nah, di sini kita harganya pakai harga ecer. Jika kuantitinya 11, nah kita ini harganya berubah menjadi 5.200 ya. Misalnya 30 gitu ya, masih 5.200 karena masih di bawah 50. Kemudian kita berubah menjadi 55, baru di sini akan berubah ke harga partai itu 4.600. Sama juga dengan yang di sini ya. Kita tambahkan 10, ini masih 37 ya. Kalau kita rubah menjadi 15, 11 saja itu sudah berubah teman-teman di sini ya. Karena antara 1 sampai 10, 11 sampai 50, dan di atas 50 ya. Nah, di sini teman-teman saya menggunakan validasi data di sini ya. Validasi data caranya gini teman-teman. Inilah angka, nama barangnya kita blok sini ini ya. Kemudian kita masuk ke data, lalu ke validasi data. Nah, kita pilih list ya, list daftar. Kemudian ininya kita ambil dari ini teman-teman. Dari kita cek ya, kita ambil ya di sini. Jika nama barangnya banyak, ya kita ambil semua ya dari sini. Atau teman-teman bisa menggunakan kode. Nanti di sini kita rumus lagi ya. Tapi langsung ke parent, teman-teman langsung bisa blok ke sini ya semua. Kemudian oke ya. Nah, ini jadi kita bisa ganti ya. Misalnya kita ganti aktif karbon, otomatis ini berubah ya.
Lalu not available di sini karena nama barang apa namanya? Ini apa logika tesnya di sini kosong ya. Jadi di sini not available. Nah, cara menghilangkan not available di sini teman-teman, kita gunakan rumus if error ya. Di sini kita tambahkan if error. Ini ya if error ya. Kemudian yang terakhir kita titik koma kemudian kasih tanda petik. Nah, artinya jika kosong maka hasilnya juga kosong ya, tidak not available atau NA tapi kosong ya. Ini sudah kita tambahkan titik koma di sini dengan menggunakan rumus if error ya. Lalu kita blok ke bawah. Nah, secara otomatis di sini yang not available akan hilangnya. Ini cara menghilangkan not available ya, karena data yang dicari di sini hilang ya. Namun kalau kita tambahkan lagi di sini misalnya bibit varhom ya dengan kuantiti 10, nah, atau kuantitinya 0,1 misalnya 0,1 0,4, di sini harganya 1 juta, atau misalnya di sini 11. Nah, otomatis di sini sudah berubah menjadi harga tengah ya. Atau di sini belinya 51. Nah, di sini juga berubah ke harga partai gitu teman-teman ya. Kita akan blok di sini ya biar sama ya. Blok. Nah, lalu untuk penjumlahan biasa ya kita menggunakan yaitu sama dengan total quantity kita kalikan dengan harga ya, harga di sini ya. Nah, ini adalah total dari nilai penjualan dengan kuantiti 55 dikalikan dengan harganya 46 yaitu 253.000. Tinggal kita copy ke bawah seperti ini ya. Nah, otomatis teman-teman di sini available not available juga ya, karena di sini kan secara otomatis masih kosong ya. Kita gunakan rumus yang sama teman-teman, yaitu if error lagi ya, if error ya. Lalu kita tambahkan titik koma, lalu tanda petik 2 kali ya, kemudian kurung tutup enter ya. Lalu kita copy lagi teman-teman. Nah, hilang di sini ya kosongnya. Nah, kita udah buat satu faktur dengan harga bertingkat ya, dari harga ecer, harga tengah sampai dengan harga partai, otomatis berubah sesuai dengan nilai kuantitinya ya. Nah, jika nilai kuantiti 10, maka di sini harganya 6.000 masuk ke harga ecer. Setelah harga tengah ya, yaitu di atas 10 atau 11 sampai dengan 50. Misalnya belinya 15, otomatis berubah menjadi ke harga tengah yaitu 5.200. Nah, kalau kita ganti ke 51, itu sudah berubah menjadi harga partai. Oke teman-teman, demikian pembahasan singkat kali ini, bagaimana cara membuat faktur penjualan dengan harga bertingkat yaitu harga ecer, tengah dan partai dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe dan like di channel saya untuk mendapatkan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.